Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Klutkova. Di video hari ini tuh spesial banget karena aku bikin video ini aku khususkan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menjalani LDR atau mungkin lagi nyari pasangan bule atau orang asing gitu sebagai pendamping hidup, ya kan? Jadi di video kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama temen aku yang ada di Turki sana. Dan kebetulan dia suaminya seorang Turki guys. Jadi apabila di luar sana ada hijabers yang pengen punya suami asing dan seiman kayak gitu, siapa tahu ini bermanfaat, ya kan? Nah oke guys, kalau kalian pengen tahu seputar LDR-an dan gimana cari cowok orang asing yang seiman, mungkin kalian bisa pantengin terus ini video. Nah oke guys, kita akan mulai aja. Nah Beb, ini adalah temanku. Hai Beb. Hai Rin, apa kabar? Apakah alhamdulillah. Gimana kamu kabarnya di sana? Baik. Ya guys, by the way, kenalin teman aku, ini adalah Cynthia. Dia di Turki dan dia punya YouTube channel juga. Dan nanti untuk kelengkapan informasi channelnya aku akan suruh dia ngomong di belakang akhir-akhir video kayak gitu. But aku akan taruh linknya di description box. Kalian bisa check her out dan support her dan kasih give a lot of support kayak gitu. Nah oke guys, kita akan mulai aja. Aku akan ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya tentang seputar LDR atau relationship karena aku dan Cynthia ini sama-sama pejuang LDR ya Beb. Ya. Kamu berapa lama LDR? Aku LDR 6 tahun. 6 tahun guys. Lama kan? Aku aja 4,5 tahun. Itu pun udah lama dan ini 6 tahun. Kalian pasti bikin kaget ya kan, gimana itu LDR 6 tahun. Nah oke guys, Beb, aku langsung aja ya. Nah kemarin itu kamu gimana sih kenalnya suami kamu, kenal di mana kayak gitu? Oke, gimana kita kenal gitu ya sama suami? Aduh bingung banget sih saya. Jadi aku tuh kenal tahun 2009 Beb. Oke. Nah zaman itu belum ada yang namanya Tinder, belum ada yang namanya Badoo atau yang aplikasi-aplikasi ketemu online seperti itu yang zaman sekarang kan udah makin gampang. Dulu itu aku ketemunya di Facebook. Nah di Facebook pun ketemunya bukan yang random gitu. Jadi di Facebook dulu udah ada sih aplikasi seperti itu, tapi lewat Facebook, aplikasinya ada di dalam Facebook. Itu namanya yang apa? Jadi dulu ada aplikasi yang namanya Are You Interested? Oh, oke. Are You Interested? Aku nggak pernah. Aku main Facebook tapi belum pernah tahu itu Iya. Interested itu. Iya, jadi ternyata di Facebook dulu ada aplikasi dating online juga seperti itu. Jadi kalau kita klik aplikasi ini, nanti dia akan nunjukin biasalah sama ya foto-foto cowok-cowok gitu. Dan kalau kita interested tinggal di yes gitu. Jadi kayak are you interested, makanya namanya gitu. Nah, ya udah dong, aku klik dong mana cowok yang aku lihat ganteng, ya aku yes gitu. Ternyata kalau yes, nanti ada notifikasi di inbox Facebooknya dia gitu. Nah, akhirnya dia DM ke aku, hi, thank you for say yes to me, kayak gitu loh. Nah, dari situlah awal permulaan kita chat, kenalan. Dari situ mulai ngobrol, mulai nyambung, mulai asik gitu loh. Orangnya asik juga gitu. Selain ganteng, asik gitu, diajak ngobrol, nyambung. Itu, sorry ini ada piring. Oh ganteng itu nomor 1 ya Bu. Orang namanya lain nggak bisa bilang, oh saya cari yang baik hati, yang gimana gitu. Itu urusan belakangan nanti. Yang pertama kan yang kita lihat fisik dulu. Parasnya sesuai kriteria nggak gitu kan? Dia juga seperti itu ke kita kan. Oke. Nah oke guys, itu tadi temen aku jawab, Cynthia bilang dia ketemu di fitur Facebook yang namanya Are You Interested itu ya Beb?
Ya. Nah, untuk Are You Interested itu sebenarnya aku juga nggak tahu fitur ini, tapi bagi teman-teman yang nggak bingung mau download aplikasi dating online atau nggak tahu dating online apa yang bisa diinstal, kalian bisa coba aja itu cari di Are You Interested itu ya, Beb. Masih ada nggak sih sekarang itu Are You Interested? Setahun lalu aku cek kayaknya masih ada gitu. Oh, masih ada guys. Oh, oke. Okay. Nanti aku akan perjelas di situ, kalian bisa buka fitur Are You Interested. Karena kan kadang ada ya Beb, orang-orang yang pengen cari bule tapi nggak tahu aplikasi apa, kayak gitu kan. Jadi kan Facebook itu udah kayak familiar banget di orang Indonesia. Jadi siapa sih yang nggak tahu Facebook? Mungkin bisa lihat di situ, ya kan? Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ini adalah sering banget ditanyain sama teman-teman yang mungkin sekarang lagi LDR-an. Terus gimana sih caranya lihat kalau cowok itu serius nggak sama kita? Kayak gitu gimana, Beb? Bagi dong, bagi tips. Oke, sebenarnya tipsnya ini simple banget kalau mau lihat cowok ini serius apa enggak. Aku udah pernah bikin vlognya juga, cara tahu cowok serius itu pertama dia itu mau tahu banyak tentang kamu, jadi dia akan nanya-nanya, menggali informasi tentang kamu gitu loh. Jadi dia akan banyak tanya. Terus kedua dia akan intens gitu loh, nggak akan ada jeda waktu yang lama nggak ngobrol. Pasti kalian akan intens tiap hari ngobrol. Itu sih ciri awalnya menurut aku kalau ini bule bener-bener serius atau suka sama kita gitu. Jadi kayak basic banget ya, dari ini tuh basic banget. Oh, oke. Jadi kayak intens gitu. Intens itu berarti kita komunikasi terus gitu ya, Beb ya? Nah, dia ngajak ngobrol kamu terus gitu. Oh, oke. Dan biasanya nih, di awal-awal LDR itu ada nggak sih rasa kayak nggak percaya atau kayak nggak yakin gitu, kayak beneran nggak nih cowok nggak bohong sama aku gitu loh, Beb? Karena kadang kan LDR kita nggak ketemu sama orangnya kayak gitu kan, nggak ketemu sama orangnya. Gimana cara meyakinkan kita supaya kita tuh bisa yakin cowok kita tuh nggak cheating sama kita, nggak ngebohongin kita gitu loh? Gimana caranya agar kita bisa yakin dan nggak pikiran jelek aja, nggak negative thinking aja sama cowok kita kayak gitu? Sebenarnya kalau yang mau biar kita yakin banget sih sampai dia datang, sampai kita ketemu to face. Tapi untuk kan kayak gitu nggak gampang ya untuk ketemu face to face, pasti banyak kendala. Jadi selama kita ngejalanin sampai kita ketemu face to face, menurutku ketika kita rajin video call sama dia, terus kita ngeliat kegiatannya, kita ngeliat tempat di mana dia tinggal, atau di lingkungan sekitarnya, atau keluarganya, atau teman-teman satu kosannya gitu, itu bisa memupuk rasa percaya. Jadi oh dia bener nih Pak mahasiswa, oh dia bener nih kerja di sini, oh dia bener nih ini dia tinggal sama keluarganya. Jadi kayak ngelihat kehidupannya gitu lewat video call sih menurutku. Untuk video call ya. Jadi saat video call tuh kita harus diwajibkan benar-benar mengetahui lingkungan dia kayak gitu ya, Beb ya. Jadi bukan kita nggak sempat kan ya kalau nanya-nanya kamu kerja di mana, tinggal di mana, bareng siapa, itu enggak ya? Enggak. Kalau emang udah hubungannya udah terjalin gitu ya, mungkin kita udah kenal 1-2 bulan, kayaknya itu udah normal ya buat cari tahu info tentang kehidupannya dia, itu normal menurut aku. Oh, nah guys, jadi kalau kalian video callan sama cowok kalian tuh jangan kangen-kangenan aja, minta dia tunjukin rumahnya, minta dia tunjukin tinggal sama siapa, kayak gitu kan ya, Beb ya? Aktif sedikit. Iya guys, jadi nggak cuman kayak ngobrol-ngobrol random gitu, tapi kalian juga harus tahu mungkin cowok kalian nih tinggal bareng siapa, karena itu penting banget ya, Beb, untuk untuk kita tuh biar yakin gitu loh ya. Nah, karena ya banyak penipuan kan zaman sekarang kan. Iya banyak juga. Nah habis itu kan kamu LDR nih, Beb ya, 6,5 tahun ya kan? Ya. 6 tahun deh, nambahin aja 6 tahun. 6 tahun. Nah biasanya nih kamu tuh saat 6 tahun itu ketemu berapa kali, Beb? Saat 6 tahun hubungan itu ketemu berapa kali? Aku di
waktu LDR 6 tahun itu ketemuan tahun 2010, 2011, 3-4 kali. Oh, sampai 3-4 kali ya. Itu tuh lumayan, Beb. Udah termasuk lumayan gitu ya. Udah 4 kali dalam 6 tahun itu termasuk udah sering menurut aku. Kalau menurut aku ya, Beb ya. Aku lama, Beb. Waktu dari awal kenal sampai dia datang ke pertama kali dia datang itu 18 bulan. Jadi 18 aku bertanya-tanya benarkah dia? Iya kan. Nah, ini aku juga mau tanya ini. Sebenarnya setelah berapa lama sih ini cowok wajib nemuin kita kayak gitu loh, Beb? Setelah hubungan kita udah berapa lama nih? Kalau kita udah mulai, kamu biasanya kan cewek mau nanya kamu mau datengin aku kapan nih? Kan kadang nggak tahu nih ke susu apa sih, ke susu itu tergesa-gesa atau jadi aku pengen tahu kalau dari pandangan kamu sebenarnya pacaran LDR itu cowok harus nemuin cewek itu setelah hubungannya berapa lama? Kalau menurut aku, kalau emang cowoknya benar-benar serius, max itu 1 tahun harus udah ketemu lah, harus. Ya. Itu paling lama ya, Beb? Menurut kamu maksimum itu berarti paling lama itu setahun ya? Ya. Oh, itu emang iya sih, setahun. Oke. Soalnya aku menunggu 1,5 tahun itu udah kayaknya lama bertanya, loh ini cowok beneran nggak sih? Jadi kayak masih ngambang gitu loh, ini antara serius dan nggak serius. Kita kan nggak akan percaya kalau sebelum ketemu kan, Beb. Ya, Beb. Jadi saat itu kamu pas LDR itu pas belum didatengin itu ada ya? Masih adakah rasa-rasa bimbang kayak beneran nggak nih, itu masih ada ya? Oh masih, pasti. Oh masih, berarti bagi teman-teman di luar sana yang LDR mungkin udah setahun atau beberapa 6 bulan belum ditemuin, itu kalian merasa bimbang itu is normal ya, Beb, normal ya. Jadi setiap event teman aku yang 6 tahun LDR-an aja 18 bulan baru ditemuin itu masih bimbang nih, serius gak sih? Udah 1,5 tahun aja masih mikir nih cowok serius nggak, kayak gitu kan ya kan, Beb? Oke. Nah, selanjutnya aku balik lagi nih ke chatting online ya, Beb. Nah, kemarin itu ada temen aku tuh dia di Jabar, dia pengen punya cowok orang asing. Nah, kalau aku kan orangnya bukan di Jabar, jadi aku apa aja masuk kayak gitu. Nggak, maksudnya kalau bagi hijabers yang pengen punya pasangan asing tapi yang seiman itu harus kemana, Beb? Karena aku ditanyain gitu agak bingung karena suamiku bukan, dulu tuh pas kenal suami tuh bukan yang seiman gitu loh, Beb. Maksudnya gimana untuk hijabers? Kalau emang teman-teman di luar sana emang pengen cari yang seiman, ya emang cari aja yang kayak orang Turki atau orang Middle East gitu. Walaupun gak menjamin juga, guys, kalau kalian kenal sama orang Turki, mungkin dia seiman, mungkin sama-sama Muslim. Tapi kan kita tahu hatinya dia gitu kan. Agama kan menurut aku agama nggak menjamin seseorang baik. Gak bisa aja orang dia non Muslim tapi dia punya karakter yang baik. Why not? Kan? Yeah, that's true. Yeah, benar-benar. Oh, oke. Jadi ada kan, Beb, itu katanya sih dengar-dengar itu ada kencan syariah. Bener nggak tuh? Oh, ada. Aku juga sering lihat kok iklannya di website. Jadi emang zaman sekarang kalau udah canggih, kalian mau cari memang supaya menghemat waktu, menghemat drama. Jadi emang udah cari yang seiman aja, nggak usah yang cari yang nggak seiman nanti lu susah lah izin orang tua lah, bedaan agama ribet kan mungkin. Jadi emang sekarang udah banyak website dating online yang menawarkan service yang seperti itu. Jadi yang satu agama kayak yang Muslim mau cari sesama Muslim bisa, yang Kristen cari sama Kristen bisa. Udah ada kok. Udah ada, guys. Jadi kalian di luar sana yang pengen cari duda tapi khawatir nggak seiman atau apa, kalian tinggal pilih aja, kepercayaannya apa ya, Beb ya. Tapi emang ada, seriusan ya? Aku tuh belum tahu, sumpah. Ada. Sering lihat kok ininya, websitenya, iklan-iklannya gitu. Kamu tahu nggak, Beb, itu namanya apa ya? Siapa tahu ini ada yang nanya, mungkin ada yang tertarik, tahu nggak? Ingat nggak sih namanya apa aplikasinya? Ntar aku
aku nanti taruh di ini aja di description box ya. Ya oke guys, karena sekarang kita sama-sama lupa itu apa aplikasinya, nanti kita akan taruh di description box aja. Nah, oke Beb. Nah, setelah itu ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kak, kok aku cari online isinya bule-bule di dalam itu suruh mesum-mesum sih, kayak buka baju kayak gitu. Itu menurut kamu gimana, Beb? Kalau cowok-cowok online di maksudnya cowok-cowok yang kita cari di dating online itu semua pada mesum. Gimana kita nyikapin itu? Ya gimana ya, menurut aku emang dunia chatting online emang udah hal yang lumrah untuk ketemu cowok-cowok yang nakal, cowok-cowok yang mesum. Jadi kembali ke kitanya, pinter-pinter kita memilih, pinter-pinter kita mencari, mengenal sebanyak-banyaknya orang cowok-cowok gitu loh. Oke, jadi kamu bilang tadi kan mengenal sebanyak-banyaknya ya. Berarti dalam mencari cowok di dating online kita itu nggak boleh terpaku sama satu orang. Jadi kita tuh harus banyak-banyak gitu ya. Betul. Jadi harus nyari sebanyak-banyaknya. Iya, karena gini, kalau kita kan nggak tahu seberapa serius orang yang kita kenal ini. Bisa aja hari 1 hari, 2 hari, 3 hari dia kelihatan serius. Besok-besok dia menghilang karena udah banyak banget masalah seperti itu, Kak. Ini menghilang nih, udah kenal seminggu, udah kenal 2 minggu, menghilang. Jadi ibaratnya apa ya, kayak cari teman aja gitu loh. Cari teman sebanyak-banyaknya, kenali cowok sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa mengenal juga sih karakter orang sebanyak-banyaknya, kan jadi untung kita juga yang untung gitu loh. Jadi dicari sebanyak-banyaknya terus dipilih ya, Beb ya? Ya betul, disaring, difilter. Lama-lama akan kok. Dulu aku gitu. Jadi kenal emang nggak cuma sama suamiku yang sekarang aja. Dulu emang banyak cowok yang aku kenal. Mungkin ada share pengalaman dong. Kamu dulu tuh banyak banget gitu ya? Ya, dulu ada sekitar berapa yang intens waktu ketemu sama suamiku. Dulu mungkin ada 5 atau 6 yang intens, yang chatting tiap hari. Intens ya? Intens aja, belum yang nggak intens. Banyak. Yang intens buang-buang waktu, ya kan? Kita kan lihat yang intens. Jadi ada 5 sampai 6. Dan masuklah suamiku ini join, jadi mungkin jadi 7. Jadi kita oh my god. Tahu nggak suami kamu, Beb? Kamu nomor ke-7 loh. Lu belum I love you, kan bener-bener ngobrol, Beb, bener-bener asik, tukar-tukar cerita, tukar pengalaman kayak gitu. Nah, lama-lama kan chemistry mulai muncul ya, mana yang kita cinta. Kan nggak mungkin kita cinta ke 7-7-7-nya. Nah, akhirnya chemistry-nya muncul kok, ya lebih suka sama yang ini. Akhirnya sama suamiku makin intens, misalnya bersamaan nih, lagi Skype, yang satu yang dari Inggris, ayo dong, udah mulai aku ignore, udah mulai sama si Turki ini. Jadi makin menipis, makin kayak ngegunung gini ya, Beb. Ya, kata hati tapi ya, karena hati kan lebih memilih yang ini gitu loh, Beb, gitu loh. Ikutin kata hati ya, Bu. Hati. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah kan banyak tuh ya bule-bule ya, oke, yang di online tuh bule-bule spam kayak gitu. Nah kadang biasanya tuh ada bule yang kayak nawar-nawarin kayak kamu mau nggak aku beliin barang kayak gitu ya, model-model nipu gitu, Beb. Kamu ada nggak pengalaman kayak gitu? Di kayak ketemu ada beberapa gitu. Seperti apa sih, Beb? Maksudnya contohnya tuh seperti apa sih kalau bule yang kayak nipu gitu? Jadi bule penipu biasanya dia akan membangun hubungan sama kamu sekitar satu mingguan. Dia nggak akan langsung nipu, dia juga pinter. Dia akan sok serius sama kamu gitu loh. Tapi nanti ujung-ujungnya akan minta duit atau minta tolong, minta ini, minta itu, dan waktu dia the moment dia minta duit, kamu harus udah langsung thread, langsung block gitu loh. Kamu harus tahu penipu. Jadi jangan cepet gitu loh, walaupun seminggu dia udah bilang aku lebih suka kamu, jangan cepet-cepet jatuh cinta gitu loh. Jangan baper intinya. Berarti cowok-cowok yang suka nipu tuh biasanya seminggu tuh udah bilang I love you tuh wajar nggak sih, Beb? Oh enggak, dia nggak akan bilang I love you, dia akan menunjukkan kalau dia tuh serius sama kamu gitu loh. Mereka juga pintar, mereka juga tahu, Beb,
kalau cewek-cewek ini harus dibangun perasaannya gitu loh. Makanya aku bilang jangan cepet baper, jangan cepet jatuh cinta gitu loh. Kalau di dunia online itu dimanapun berada deh kayaknya, nggak ada online aja. Ya kan udah jatuh cinta. Nah, Beb, biasanya kan kita pacaran online ya, kita kan LDR ya. Terus nggak sih kita kirim-kirim foto seksi? Menurut kamu gimana? Menurut aku sebenarnya ini sih kembali ke pribadi masing-masing ya, masing-masing si cewek. Kalaupun kamu mau kirim foto seksi, make sure bahwa ini cowok kamu memang serius sama kamu dan kamu udah percaya 100% sama dia gitu loh. Bahwa dia benar-benar orang yang tepat buat kamu gitu loh. Bahwa ini jodoh aku gitu loh. Menurut aku sih gitu ya. Jangan sampai salah kirim ke orang yang salah dan dipergunakan lagi. Nah, oke guys, itu tadi adalah opini dari temen aku. Kalau gimana Kak kalau pacar aku minta cowok foto seksi nih? Iya, benar. Kalau opini dari Cynthia, as long as kamu percaya dan yakin itu sah-sah aja ya kan, Beb? Kalau menurut aku juga sah-sah aja sih, karena emang LDR itu perlu, seperti itu tuh perlu, butuh gitu loh, Beb. Kalau cuma ngobrol aja, masa 4 tahun ngobrolin masa depan aja. Kalau masa depan, ya udah masa depan aja. Nah, oke, Beb. Nah, habis itu kan waktu itu cowok kamu pergi ke Indonesia ya. Kamu datengin kamu. Dan saat itu kan biasanya kalau orang Indonesia tuh, cewek-cewek Indonesia tuh kenalan beberapa bulan, kayak kelihatan serius dikit tuh udah ngajakin nikah atau minta buru-buru dinikahin gitu. Kamu do you do that? Kamu ngelakuin itu nggak sama suami kamu? Jangankan waktu dia datang, dari kita chatting aja aku udah ngomongin masa depan yang lebay gitu. Udah minta nikah ya, Beb? Iya, ini sebenarnya buat cewek sih normal ya, buat cewek pasti rata-rata gitu. Tapi buat cowok, apalagi cowok bule atau cowok western atau cowok mana aja ya, ini tuh buat mereka itu bikin mereka takut. Takut. Iya, jadi suamiku itu baru bilang ke aku beberapa tahun belakangan ini sudah kita nikah. Dia bilang, dulu nih waktu kita baru kenal terus tiba-tiba kamu udah ngomong nikah, punya anak, mau namain anak siapa. Itu tuh aku takut loh sebenarnya, dia bilang gitu. Oh my god, really? Karena kan rata-rata cowok western itu takut berkomitmen ya. Tuh, atau nggak mau cepat-cepat berkomitmen, orangnya seperti itu biasanya gitu. Jadi kalau dengar kita udah ngomongin anak, mau namain anak siapa, mau minta nikah di mana gitu, itu biasanya bikin cowok western agak takut. Tapi kembali lagi ke cowoknya masing-masing ya, mungkin dia takut tapi dia udah terlanjur cinta sama kamu, ya dia iya aja kayak suamiku. Jadi kita sebagai cewek harus apa nih? Tanya nggak? Seharusnya kita tanya nggak? Apa ya, mungkin itu yang bikin cowok suka sama kamu, di mana kamu yang cute menye-menyenya itu loh, bisa aja kan? Oh iya. Jadi diri aja sih menurut aku. Oh, jadi poin pentingnya adalah kalau sebenarnya cowok tuh merasa takut kalau kita kayak desek nikah gitu, sebenarnya takut ya berarti ya. Iya. Jadi kita harus ngomong sekali 2 kali aja, tapi yang setiap hari kayak gitu kan. Guys, berarti kalian boleh boleh ngomongin pernikahan atau nama-nama anak, tapi jangan sering-sering, soalnya ntar suami lu takut, cowok lu takut gitu kan, Beb. Ya kalau dia takutnya bikin dia semangat untuk cepet nikahin kamu, ya bagus kan. Kalau dia orang yang nggak mau berkomitmen, bisa-bisa dia kabur, ya kan? Bisa juga. Terus kalau dia kan tadi kan kamu bilang kalau dia takut terus pengen cepet-cepet misalnya nabung gitu ya, biar bisa nikahin kamu kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya cewek disuruh menunggu itu wajar ya, Beb? Wajar banget, wajar. Wajar ya. Oke guys, jadi kalau
cowok LDR kalian nggak mau nikah dulu atau disuruh nunggu dulu, itu emang wajar karena tadi cowok bule itu apa Beb, kayak mikir banget gitu loh ya. Mereka nggak mau buru-buru biasanya. Terus juga setahu aku juga nih, biasanya cowok asing itu dia nggak bakalan nikahin orang kalau lu nggak punya finance yang menurut dia ready kayak gitu ya Beb ya. Jadi Betul harus banget. stabil dulu. Jadi guys, kalau kalian cowok kalian bilang aku belum siap atau belum apa, itu emang seperti itu. Kalau cowok asing tuh emang gitu, kalau nggak punya duit, maksudnya bukan nggak punya duit, kalau dia belum siap dia nggak bakal nikahin cewek anak orang kayak gitu kan Beb ya. Itu yang bikin mereka takut tuh itu, mereka pasti langsung mikir ke finance-nya mereka. Oh, gue belum stabil nih, oh gue belum punya rumah, pekerjaan gue mungkin belum tetap. Itu yang bikin mereka takut sebenarnya. Jadi cowok kalian tuh nyuruh nunggu bukan nggak cinta atau nggak serius, tapi emang lebih pengen bikinnya tuh masa depannya tuh baik gitu kan Beb ya. Maksudnya jangan pergi. Biasanya ya cowok asing itu biasanya planningnya benar-benar biasanya mereka perencanaan benar-benar detail gitu loh. Jadi emang nggak munak karena setiap hubungan tuh finance itu penting gitu loh Beb. Emang cinta aja nggak ada makan tuh cinta ya kan. Mungkin kan makan cinta bisa lapar, tetap lapar. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah, kamu kan orang Indonesia ya, Beb. Cowok kamu kan orang Turki, kayak gitu kan. Nah, pas ngobrol tuh, pas pacaran tuh, ada nggak sih hal-hal yang bikin kayak culture shock ya? Apa kayak perbedaan budaya gitu, ada nggak sih? Dan gimana cara ngatasinnya? Iya, kalau mau dipikir Turki sama Indonesia, maksudnya culture-nya kalau mau dilihat kan lebih ke timur-timuran kan, karena Turki juga mayoritas orang Muslim, tapi ternyata walaupun mereka mayoritas orang Muslim, banyak banget culture yang bikin aku shock gitu, yang beda banget seperti Contohnya itu. apa, Contohnya, bentar, udah lama soalnya, sekarang udah jadi nggak kan. Mikir. Apa di awal-awal ya? Culture shock, perbedaan budaya yang bikin kamu kaget-kaget gitu. Apa ya, maklum udah lama di Turki jadinya udah biasa, udah gak culture shock. Oke deh. Culture shock waktu aku LDR. Iya, kalau pas LDR bukan menikahnya, karena kan belum sesudah menikah. Kalau pas LDR tuh nggak ada hambatan. Oh iya, oke, ada enak aja. Ada. Hambatannya apa tuh? Jadi waktu aku LDR, culture shocknya itu ternyata yang baru aku tahu cowok Turki itu bener-bener to the point. Oke. Contohnya? Ya, jadi kan dulu kita cewek kalau marah diem aja, ngambek kan, nggak mau ngomong apa-apa. Kita berharap cowok kita yang tahu gitu penyebabnya kenapa. Kalah dikit. Ya, aku ngambek sama cowokku, nggak ngaruh sama dia gitu loh, dia nggak merasa bersalah sedikit pun. Akhirnya kita omongin, kenapa kamu ngambek, kamu harus bilang dong, kamu marah sama aku karena ini, jadi aku bisa koreksi. Kalau kamunya diem mengharap aku tahu apa yang ada kepala kamu, kita nggak akan terus diem-dieman terus, karena aku nggak akan merasa bersalah gitu loh. Nah, itu salah satu contohnya gitu loh. Soalnya dulu pacarku yang orang Indonesia, kalau waktu aku ngambek, dia akan langsung otomatis sorry, ini nggak tahu salahnya apa, tapi dia udah tahu lah gitu ya. Oh, ini cewek marah karena sesuatu yang aku lakukan. Akhirnya dia langsung minta maaf. Itu yang aku harapkan terjadi sama pacarku yang orang Turki. Tapi waktu itu gue nggak salah apa-apa, lu nggak bilang gue salah, nggak ada keterangan apa-apa, jadi ya udah begini-begini aja gitu loh. Itu salah satu contohnya. Oh, tapi kayaknya emang semua orang asing kayak gitu deh, Beb. Kayaknya sih Iya, ya. Orang Indonesia, cowok Indonesia aja yang lebih pekah gitu sama cewek. Ya nggak sih? Nah guys, jadi kalau kalian sekarang lagi ada hubungan sama cowok asing atau cowok manapun itu, yang pokoknya bukan orang Indonesia, kalau kalian misalnya ada sesuatu yang pengen dimarah, kalau kamu nggak suka, itu langsung ngomong ya Beb ya, berarti ya. Langsung dibicarakan, karena mereka nggak bakalan peka ya kan. Oke, dan cara ngatasinnya otomatis itu tadi dengan komunikasi langsung ya Beb, jadi langsung diomongin ya.
Oke. betul. Dan juga jadi cewek juga jadi belajar, jadi lebih dewasa sih sebenarnya kan jadinya. Apa-apa diomongin, nggak langsung dibawa ngambek. Oh, kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah, kamu kan bisa 6 tahun nih LDRan. Rahasianya apa? Kenapa bisa setahan lama itu? Rahasianya ya cinta. Aja. Nggak, maksudnya of course ada kayak tips and tricks gitu kan biar tahan Ya, lama. Terus karena nggak gampang juga Beb, cewek disuruh nunggu selama itu gitu loh. Disuruh Ya. nunggu 2 tahun aja kayak aduh gimana 2 tahun amat ya kan. Lah kamu tuh 6 tahun. Coba rahasianya apa gitu? Dulu sih emang awal-awal ya nggak perfect juga Beb. Awal-awal juga berantem. Tapi yang bikin kita bertahan mungkin yaitu keinginan bersama-sama untuk kita tuh sama-sama pingin end up together gitu loh. Jadi mau apapun Ya, akan kita ya, Beb. ya mau apapun akan kita selesaikan, mau masalah apa, masalah A, masalah B, masalah C, kita akan kita berdua akan selalu kayak ayo kita maunya end up together, makanya kita selesain ini gitu loh. Kayak gitu sih, kayak keinginan itu sangat besar gitu loh Beb. Oh oke. Jadi emang balik ke tujuan awal kalian berhubungan kayak gitu ya Beb. Tujuan awalnya untuk menikah dan together, jadi bareng-bareng itu yang bisa menguatkan hubungan itu sampai selama itu ya, walaupun banyak sekali badai. Bener Beb, akhirnya kan karena keinginan itu jadinya akhirnya kita yang tadinya mungkin curiga-curigaan akhirnya harus dipaksa untuk saling percaya. Atau tadinya bersifat kanak-kanak akhirnya kita harus berubah sifat kanak-kanak jadi harus saling dewasa gitu loh. Yang mungkin komunikasinya nggak lancar jadi lancar, jadi faktor-faktor pendukungnya pun jadi akan kita usahain jadi supaya lancar gitu loh Beb. Jadi yang penting itu ini ya Beb, tujuan awal membangun hubungan ya. Jadi tujuan awalnya kalau cuman just for fun mungkin kalian bakalan setahun 2 tahun udah bubar kayak gitu kan. Bener. Oh, jadi tujuan awal guys. Jadi kalau kalian ketemu sama cowok kalian tanya tuh tujuan awal lu ngapain kayak gitu kan ya Beb. Ada juntrungannya gitu loh, mau jangan cuma buang waktu kan, nggak enak juga udah pacaran lama-lama taunya cuma dia nggak serius ujung-ujungnya. Oke. Nah terus satu lagi pertanyaan yang sangat penting. Nah kan biasanya cowok tuh suka akan, aku misalnya baru pertama kali chatting online nih, nah terus banyak cowok yang nggak sopan kayak gitu Beb. Jadi kita oke. Ketemu cowok yang nggak sopan tapi kita suka, terus gimana kalau kita suka sama cowok ini tapi masih suka-suka yang tipis-tipis ya, terus habis itu cowok ini mulai minta-minta yang agak mesum gitu, senonoh, apa bukan baju atau kayak gimana gitu, kita harus gimana nih? Kadang aku juga bingung sama ini Beb, aku nggak tahu how to answer this question. Beneran harus ngomong apa gitu loh. Kalau menurut aku ini itu benar-benar harus disyukuri karena dari awal Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia itu adalah cowok yang nggak baik. Jadi langsung menikah kalau sebelum perasaan kalian lebih dalam dan dari awal-awal udah ditunjukin nih ini cowok nih nggak baik gitu loh, di depan mata udah diliatin, itu benar-benar harus bersyukur. Oke. Nah guys, itu tadi, jadi kalau kalian ketemu cowok tapi kok mesum, kamu jangan sedih tapi malah happy ya Beb, karena bener-bener ditunjukkan kamu. Berarti kalian harus bersyukur dan bahagia kalau kalian ditemuin sama orang-orang ini. Jadi kalian waktu ya Beb ya. Waktu. Oke. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir, kamu happy nggak sekarang menikah sama orang asing? Happy dong ya. Sangat-sangat happy. Sangat-sangat happy karena emang hubungannya udah 6 tahun masa nggak happy. Dan habis itu sekarang andaikan disuruh milih nih, enak di Indonesia atau di Turki tinggalnya? Sebenarnya ya sama ya, ada enaknya, ada nggak enaknya. Tapi yang tadinya nggak enak, sekarang karena sudah beradaptasi, karena udah terbiasa, ya jadi enak-enak aja gitu loh. Gitu. Jadi pas awal-awal itu sempet nggak enak juga ya Beb? Jadi banyak culture, apalagi waktu sesudah menikah
kita jadi bagian keluarganya dia. Biasanya kita cuma tahu dia doang, tahu si cowok aja kan. Sekarang kita harus jadi bagian dari keluarganya dia, ya gitu. Oh, jadi sekarang udah bukan lebih yang enak atau Oh, jadi bukan enak atau enggak, tapi sekarang udah lebih nyaman gitu ya, Beb. Udah lebih nyaman. Tuh, biasa ya. Oke, Beb. Thank you so much. Udah banyak sekali maksudnya informasi yang kita dapat ini. Thank you so much bisa bisa sharing gitu loh, karena mungkin di luar sana banyak banget yang membutuhkan info-info tentang LDR kayak gitu, relationship kayak gitu. Dan ya, thank you so much. Dan guys, aku akan perjelas lagi, temen aku ini ada YouTube channel namanya Indo Turki Family. Aku akan taruh namanya di layar dan linknya di description box, dan kalian bisa check her out karena di dalamnya sana itu ada banyak sekali tips and trick ya, Beb. Tips and trick karena channel Cynthia ini lebih ke relationship kayak gitu. Kamu aja deh, Beb, yang jelasin sebenarnya channel kamu tuh kayak apa dan ask them to go to you. Oke, jadi nama channelku Indo Turki Family. Jadi sebenarnya itu dibikin untuk kasih tips-tips tentang LDR. Nah, karena kesininya aku juga share tentang kehidupan aku di Turki seperti apa, kehidupan keluarga kita di Turki seperti apa. Tapi fokus kita tuh di hubungan long distance relationship, untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman aja sih. Selama 6 tahun kita LDR-an, aku sama suamiku itu kita seperti apa, dan sebagaimana sih cara-cara kita sampai bisa menikah kayak gitu, guys. Jadi jangan lupa ada di description box ya, Beb. Ya, pasti ntar aku bakal taruh di layarnya juga. Nah, oke guys, akhirnya ngobrol relation kita itu sampai di sini. Karena thank you so much, Beb, kamu udah hadir di channel yang seuprit ini. Sama-sama, thank you banget. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa ngambil sesuatu dari obrolan kita kali ini ya, Beb ya. Dan ya, betul. Ya, dan semoga di luar sana yang lagi LDR-an itu setelah nonton ini lebih percaya sama cowoknya, lebih yakin, lebih gitu ya kan, Beb? Nah, oke. Sampai nikah. Apa, Beb? Semoga lancar sampai nikah. Amin. Jadi supaya harapan-harapan kalian tuh terpenuhi. Jadi lancar-lancar aja sampai menikah, punya anak banyak gitu ya, Beb. Amin. Jadi LDR nggak mustahil. LDR itu real. Oh iya, Beb, ada satu lagi nih pertanyaan. Aduh, ini sumpah lupa. Nah, biasanya ini, sorry guys, ini pertanyaan langsung muncul aja gitu di kepala. Nah, Beb, kalau misalnya cari cowok nih, kita udah lama tuh melanglang buana chatting terus tapi nggak dapet, kita harus gimana dong? Jadi misalnya kamu udah lama gitu loh. Tapi nggak dapet. nggak dapet yang baik kali ya, nggak dapet yang baik kalau mungkin. Iya, gimana nih kalau nggak dapet gitu loh? Kan sih ya, kemungkinan ya emang belum dapet aja, harus cari terus, ya kan? Atau yang kemungkinan ya mungkin jodohnya bukan orang bule, bisa aja kan? Mungkin jodohnya ada di sekitar kamu malah, di tempat kerja. Ya? Di depan mata, ya kan? Oh, jadi kalau emang belum ketemu itu berarti kita diharuskan keep going, tetap berusaha gitu ya, Beb. Kalau nggak sampai lama, sampai jenuh nggak dapat, berarti emang jodohnya nggak di situ gitu. Tapi kalau kita masih strong, masih berkeinginan kuat untuk nyari, itu tetap harus nyari ya, Beb, sampai dapat. Iya, betul. Oke, guys, jadi kalau kalian nyari-nyari 2 bulan 3 bulan nggak dapat, kalau kalian berkeinginan kuat pengen punya suami asing, ya keep going, jangan ini ya, jangan nyerah ya, Beb. Betul. Menyerah sampai kalian udah nggak mau lagi cari suami bule atau suami asing. Kalian bisa boleh menyerah kalau kalian udah berada di titik itu. Nah, oke guys, video ngobrol-ngobrol santai kita hari ini sampai di sini. Thank you so much ya, Beb, dan mungkin kapan-kapan Beb, terima kasih. Nah, oke guys, thank you so much for watching and I would love to see you again on my next one. Bye, Beb. Bye.